Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian komen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan. Pembiayaan, apa yang dimaksud dengan pembiayaan? Pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh perbankan. Kemudian itu dalam pengertian luas. Analisis pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah. Pendekatan analisis pembiayaan, ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan oleh pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh perbankan tersebut. Yang pertama, pendekatan jaminan. Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan pendekatan karakter. Artinya, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait karakteristik nasabah. Kemudian yang ketiga, pendapatan kemampuan kepuasan. Artinya, menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan. Kemudian yang keempat, pendekatannya adalah studi kelayakan. Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Kemudian yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Kemudian prinsip analisis pembiayaan didasarkan prinsipnya ada 5C istilahnya. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter artinya sifat karakter nasabah. Capacity artinya kemampuan nasabah. Capital, besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki dan diberikan peminjam kepada bank. Condition artinya situasi usaha dan dari nasabah. Kemudian tujuan analisis pembiayaan. Dalam tujuan analisis, ada tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Kemudian yang kedua, menekankan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kemudian ada prosedur yang akan dijalankan di dalam analisis pembiayaan. Yang pertama, biasanya kita meminjam di bank, pemberkas
artinya pencatatan, kemudian data pokok, dan analisis pendahuluan, kemudian ada realisasi pembelian, produksi, dan penjualan, kemudian rencana pembelian produksi, kemudian jaminan, selanjutnya laporan keuangan usaha yang kita miliki, data kualitatif dari calon debitur, kemudian penelitian data, penelitian atas rencana usaha, kemudian penelitian dan penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitiannya. Kemudian keputusan pemohon pembiayaan. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, wewenang pengambilan keputusan. Aspek yang dianalisis, satu diantaranya aspek yuridis, kemudian calon debitur taat hukum, kemudian usahanya tidak liar, kemudian yang keempat aspek pemasarannya, kemudian yang kelima siklus hidup produknya, kemudian selanjutnya produk substitusi, kemudian ada perusahaan pesaing, seterusnya program promosi, bagaimana promosi usahanya, kemudian daerah pemasarannya gimana, kemudian faktor musiman, manajemen pemasarannya seperti apa, itu yang harus dilihat oleh perbankan. Kemudian ada kita kenal dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya analisis yang terkait dengan data-data non keuangan nasabah. Metode yang digunakan pada umumnya adalah dengan membandingkan informasi yang ada dengan standar industri, sehingga resiko yang ada dapat dipahami. Kemudian selanjutnya bank dapat mengantisipasi terhadap resiko yang akan timbul. Kemudian kita kenal juga ada aspek manajemen. Artinya kemampuan nasabah dalam rangka mengelola usahanya dapat dilihat dari riwayat pengalaman dia dalam mengelola usahanya. Faktor usia dipertimbangkan dalam aspek manajemen, kemudian kondisi keluarga, faktor yang sangat penting untuk diketahui, terlebih untuk mikro kecil. Pada kondisi seperti sekarang ini, pembiayaan akan diberikan oleh bank harus dilakukan memiliki pengalaman yang tepat dan disertai pembelajaran kepada nasabah untuk memperbesar kegiatan usaha yang akan dijalankan. Itu dari aspek manajemennya. Mungkin adik-adik demikian dulu uraian singkat ini. Silakan adik-adik komen dengan membaca sumber lain dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.